والتعليم والنفع والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات، أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. Kita masih lanjut di tafsir Al-Jalalain atau kitab bilang tafsir Al-Quran. Masih di surat Al-Baqarah ayat 61. Hari ini kita masuk 61. Tapi seperti saya beberapa kajian yang sebelum ini, kita tahu masih di cerita-cerita Bani Israel. Juga cerita Bani Israel ini Allah Ta'ala masih ingatin Bani Israel. Wahai Bani Israel, ingat waktu ini, ingat waktu itu, ingat saya beri atau kasih ini. Di sini terakhir di sini masih ada, tapi di ayat ini kayak sudah Allah Ta'ala kasih tahu ini satu nikmat yang Allah Ta'ala kasih kepada Bani Israel. Tapi setelah selesai ayat ini atau setelah habis atau setelah beri, mereka tidak terima atau kita bilang ingkari atau kufur ni'mah, sudah na'udzubillah dapat ghadab. Itu Allah Ta'ala marah sama Bani Israel. Sudah akhirnya. Karena dari kemarin kita lihat, juga kemarin saya sama Natra di mobil, dia bilang Bani Israel itu parah sekali. Ya. Betul, luar biasa. Setelah nikmat yang kita tadi kemarin sebut atau kita belajar, juga kemarin belum jelasin 100%, tapi walau kita faham, oh iya mereka minta ini Allah Ta'ala kasih, mereka minta ini Allah Ta'ala kasih, mereka mau ini Allah Ta'ala kasih, semuanya. Tapi setelah itu mereka belum masuk Islam semuanya, belum ikut agama Islam. Maksud waktu itu Sayyidina Musa belum ikut Sayyidina Musa 100%. Ya, ini kita kemarin sudah kita yakin belajar tentang masalah makanan mereka. Allah Ta'ala kasih apa? Wa nazzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum. Sudah kasih makan. Itu riwayatnya, hadisnya juga, makanan itu bukan dari dunia. Dari akhirat, dari surga. Ya. Mereka bilang enggak mau. Enggak mau itu, kita mau sayur-sayuran. Di sini ada berapa macam sayur, ada bilang bakli haqisai, tapi hasilnya mereka bilang tidak mau, kita mau sayur. Coba lihat terjemahannya, baca ayat dulu. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran. Harus bacaannya tanwin misran. Kalau ihbitu Misra itu jadi Misr yang sekarang Qahirah. Tapi enggak, Misran itu maksudnya satu tempat di mana aja Misran. Tapi Misr tidak ada tanwin, itu kita baca di surat lain, alaisa li mulku Misr, Fir'aun mengatakan apakah aku raja Misr? Tidak ada tanwin. Di sini enggak, ihbitu Misran minal amsar. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Turun atau dimanapun bisa dapat yang kamu cari, sayur-sayuran. Tapi akibatnya waduribat alaihimudz dzillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin min Allah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi al-haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Coba baca Natra, baca terjemahnya. Baik, Syekh. Tapi pelan-pelan saya juga jelasin setelah kamu baca yang selesai bacanya. Nah, silakan. Oke. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak bisa sabar atau tahan dengan satu macam makanan saja.
Itu kita lihat mereka bagaimana. Mereka tidak bisa tahan, tidak bisa sabar. Itu sifat manusia. Sifat manusia, kalau kamu melakukan atau makan satu jenis makan, ya pasti bosan. Pasti bosan. Itu manusia. Tapi mereka di dalam cara mereka atau minta tukaran atau gantian atau makan selain yang kemarin, caranya itu kayak kita bilang kurang ajar, kurang adab. Wahai Musa, itu kita biasa aja. Kadang-kadang ada beberapa penjabat, kalau kamu sebut namanya aja, dia rasa ini fulan qalil adab, tidak bilang wahai gubernur atau wahai fulan, itu yang gelar nama kamu yang di depan kamu. Ini mereka lihat, wahai Musa, wa idh qultum ya Musa, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam. Di sini bilang dan nasbira ala ta'amin wahid. Allah Ta'ala tidak sebut minuman juga. Ta'am aja. Ya, karena makanan mereka dan minuman sama ya, dari surga. Oke, la ilaha illallah. Lanjut. Baik. Sebab itu, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan di bumi. Atau ditumbuhkan, ya kan, dari bumi, ya, yang tumbuhkan bumi seperti sayur-sayur. Di sini namanya saya nggak tahu, tapi mungkin saya bisa apa itu caranya bagaimana? Yang apa itu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah qalu wa idh qultum yukhrij lana mimma tumbitul ardu. Itu umum. Mimma tumbitul ardu, sudah seluruh yang apa ditumbuh bumi seperti sayur-sayuran atau seperti sayur-sayur. Mimma tumbitul ardu itu bisa semuanya, seluruh yang kita makan biasa dari mana? Dari bumi. Enggak ada yang dari langit. Airnya dari langit, betul. Airnya dari langit. Tapi semuanya dari bumi. Enggak ada selain itu dari artinya mereka tidak mau makanan yang dari surga. Ini umum. Mereka sebut seperti apa? Ini yang pertama mim bakliha. Bakliha itu bahasa Indonesia namanya apa? Bakl. Al-bakl dalam bahasa Indonesia yang ini. Coba lihat di gambarnya, itu yang putih lobak namanya. sih. Lobak. Ini yang putih ya kan? Iya sih, lobak. Mim bakliha. Wa qithaiha. Qithaiha di sini saya lihat jarang, enggak ada banyak. Tapi biasa ini al-qitha. Pare sih. Ya, ini al-qitha atau al-fukus. Al-qitha ya. Wa qitha ya. Fumiha itu yang bawang. Ini karena saya tidak hafal nama-nama ini, share gambarnya di sini. Mim bakliha wa qitha ya. Fumiha. Fumiha itu bawang putih. Kita sudah tahu. Wa adasiha. Fumiha itu bahasa. Bisa bilang thaum dalam bahasa Arab. Bisa bilang thaum, bisa bilang faum. Fumiha. Ini lihat. Ini jadi karena tidak ada yang pakai fa. Biasa mereka pakai sa. Jadi thaumiha
Ini lihat saumiha, la ilaha illallah, namanya apa itu? Ini bawang bombay ya kan? Atau bawang putih? Putih. Ini bawang putih, bawang putih. Ini namanya dalam bahasa Arab apa? Saum. Ini lihat tulisannya, saya tulis saum muncul. Atau fumiha itu dalam bahasa Arab seperti bahasa kampung. Jadi bahasa Al-Quran, seluruh bahasa Arab ada kata-kata. Kadang-kadang orang yang tinggal di kota, mereka tidak bisa atau tidak faham berapa kata di Al-Quran. Seperti Abu Bakar, Umar, sahabat yang besar-besar. Yang fasih juga. Jadi ini salah satu kata yang bagian fumiha itu atau faum di bahasa yang bukan rasmi. Jadi ada berapa orang faham. Oke, wa fumiha. Adasiha di sini saya dengar namanya adas juga. Tapi di sini ini lihat, ini macamnya. Ada berapa macam? Ada yang hitam, ada yang merah. Di sini namanya apa bahasa Indonesia? Sudah lihat gambarnya atau tidak? Ayo. Halo. Masih ada orang atau pergi semua? Masih Syekh. Masih Syekh. Ini kalau ditanya sama laki-laki memang susah Syekh. Tapi seperti ini pasti jawabannya dari perempuan, Bu Karina. Karena laki-laki mereka tidak tahu macamnya. Ini urusan perempuan. Ini namanya apa? Itu macamnya namanya apa? Kacang-kacangan sih. Kacang-kacangan itu sih. Ya pasti kacang-kacangan. Saya tahu kacang-kacangan. Adas juga Syekh, adas. Itu di Indonesia nggak ada sih. Betul. Jarang. Yang hitam ini saya beli dari toko Arab. Itu kita makan pagi setiap pagi makan ini adas. Juga merah juga ada. Tapi saya sudah pernah lihat di pasar-pasar kaya ada, tapi mereka tidak makan. Oke. Hasilnya itu kita maksud saya mereka sebut berapa aja. Artinya umum tadi bilang yang tumbuh dari bumi. Sudah umumnya. Berarti mereka tidak mau alman wassalwa. Itu hasilnya. Tapi macamnya ini yang namanya. Ada siha wa basaliha. Basaliha kita sudah tahu itu yang bawang. Ada bawang, daun bawang, ada yang bawang merah, ada bawang bombay juga yang putih. Tapi semuanya masuk namanya basal. Ya. Di sini juga ada satu masalah di kita yang kita belajar. Basal ini fumiha, bakliha itu yang pertama. Wa qithaiha yang tadi kita lihat gambarnya, fumiha, basaliha. Itu kalau ada yang makan sayur tersebut tidak boleh masuk masjid karena kita tahu keluar bau yang tidak bagus. Sampai Rasulullah bersabda, itu baunya ganggu malaikat. Jadi barang siapa makan basal, man akala basalan au thauman au kurrasan fala yaqrabanna masajidana. Jangan mendekati masjid kita. Kapan itu? Waktu dia masih ada bau. Tapi kalau sudah bersih atau tidak ada masalah, ya harus ikut salat jemaah. Itu juga ada di buku fikih Imam Syafi'i. Salah satu alasan tidak boleh ikut jemaah. Tapi tetap salat jamaah di rumah, tetap yang penting di masjid. Dari hadis ini juga ulama bilang orang atau siapa yang badannya belum mandi, masih kotor, masih bau, itu seharusnya tidak ikut masjid. Tidak boleh ikut masjid karena baumu itu ganggu orang jamaah sama malaikat. Ya. Kecuali ada alasan. Itu ada alasan. Syar'i ini masalah lain. Tapi ini kamu sehat, bisa. Syekh saya lagi kerja, salat sama teman-teman di tempat kerja.
Ya, masih setelah keringat itu masalah tadi untuk orang yang mau hadir masjid umum, yang mau hadir jamaah umum. Tapi cek kita biasa barang-barang salat di tempat kerja. Sudah selesai, aman. Tidak masalah. Ini hukum untuk orang yang mau masuk masjid yang umum atau yang rasmi. Min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala atasta, coba lanjut Natra. Baik, Syekh. Dan Musa berkata, maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? La ilaha illallah. Ya rendah. Rendah itu semuanya. Rendah itu tadi semuanya. Karena seperti kita sudah jelasin, as-summan atau alman wassalwa itu makan yang setiap hari. Juga dari mana? Dari surga. Dalam riwayat hadis, dari surga. Jadi mereka cari atau menggantikan yang rendah dengan yang bagus. Itu yang harus kita perhatian juga sama pilihan kita. Pilihan di hidup kita ini umum. Mau makan, mau minum, mau mau rumah, mau mobil, jangan dari atas ke bawah, turun dari atas ke bawah. Kecuali ada alasan. Itu masalah, kalau ada alasan sudah namanya ad-darurat tubihul mahdurat. Tapi enggak, kamu punya sesuatu yang bagus, kamu bilang enggak mau. Maksudmu apa? Maksud saya tawadhu, maksud saya bersyukur kepada Allah Ta'ala, iya boleh. Tapi maksud saya ini mau pilih ini, saya kasih contoh biar kita faham. Mungkin ada yang lihat Syekh Faisal bicaranya tidak jelas. Saya kasih contoh, kita alhamdulillah bisa beli celana yang bagus. Mereka sekarang pilih yang mana? Yang sobek-sobek ini namanya apa bahasa Indonesia? Model baru ini. Perempuan atau laki-laki? Bagaimana mereka pilih yang bagus itu? Atastabdilun alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Mereka menggantikan yang sobek-sobek atau robek atau bahasa Indonesia itu dengan yang bagus yang tutup aurat. Itu salah satu macam. Jadi pilihan kita harus sebelumnya kita pikir sedikit. La ilaha illallah. Atastabdiluna alladhi huwa adna. Kamu ikut agama Islam, alhamdulillah, dapat agama Islam. Ada yang keluar. Ada satu orang kemarin, orang Yaman pergi ke Inggris. Dia kemarin tinggal agama Islam. Ini masuk atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Saya sudah tahu agama Islam yang paling afdal, tapi karena biar bisa hidup di sana saya tidak ikut agama Islam. Dia bilang seperti itu. Ini masuk di atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Perempuan muslimah yang sudah faham hukum-hukum syariah, yang faham agama Islam, dia enggak mau pakai baju yang tutup auratnya, pakai baju yang kita bisa lihat badannya. Ini namanya atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ya, tentang ibadah. Ya masuk di sini atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Banyak hal-hal yang kadang-kadang kita ikut mereka. Ini salah. Orang muslim harus lihat ini baik atau tidak. Kalau baik ini berarti saya pilih yang baik. Kalau tidak baik, jangan saya lihat orangnya. Oh, banyak pakai celana yang itu sobek, ya kan? Saya banyak pakai, perempuan itu pakai baju yang kita bisa lihat badannya. Atau kenapa? Karena banyak pakai. Enggak. Ini kamu menggantikan yang baik sama yang tidak baik atau macamnya itu. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Lanjut, ihbitu misran fa inna lakum ma sa'al. Coba lanjut. Pergilah, baca. Natra lagi di mana? Atau lagi mute? Pergilah ke... Maaf, Syekh. Ya. Pergilah kamu ke kota
pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Ini lihat ke kota. Kota mana? Tidak bilang kota ini atau kota itu. Karena semuanya ada di bumi. Terus Syekh, kenapa Allah Ta'ala bilang pergilah atau ihbitu misran? Itu artinya mereka turun. Dari mana? Ya, mereka turun pikirannya. Mereka di bumi, waktu itu di bumi. Kenapa dia bilang pergilah atau berarti di tempat mereka waktu itu Allah Ta'ala kasih nikmat itu alman wassalwa kepada Bani Israel. Tapi kalau kamu tidak mau ini, ayo pergi. Pergi ke kota lain. Silakan. Mereka pergi. Mau pergi ke kota lain. Artinya apa? Artinya tidak terima karunia Allah Ta'ala. Artinya apa? Artinya tolak nikmat-nikmat atau menolak nikmat yang Allah Ta'ala atau yang Allah Ta'ala beri. Hasilnya apa? Coba baca hasilnya apa? Baik. Kemudian Lalu ditimpahkanlah pada mereka nista dan kehinaan. Serta sudah. Itu kata-kata yang baru. Saya belum pernah. Apa itu? Ulang lagi Natra. Ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan. Duribat alaihim dzillah. Ini kita lihat kalau kita lihat video-video yang kadang mereka dapat dari Israel sama orang Gaza atau Palestina, mereka takut. Orang Muslim bawa batu di tangannya, mereka kabur. Dari anak kecil kadang-kadang. Dia tentara di dalam mobil yang namanya itu kuat, tidak ada bisa masuk ke dalamnya, tapi dia masih nangis takut. Itu namanya adzillah. Mereka takut dimanapun. Lihat bagaimana kalau ada kadang-kadang kita di sosial media lihat cerita-cerita ada beberapa orang Yahudi, kalau ada yang marah sama dia langsung takut, kabur, pergi, tidak bisa berarti. Itu salah satu mungkin kita bilang hukuman dari Allah Ta'ala. Wadhuribat alaihim dzillah. Adzillah itu tadi ulang lagi apa? Menghina sama apa lagi? Nista dan kehinaan. Pista itu dzillah. Adzillah itu saya kasih contoh biar kita paham. Saya bukan orang Indonesia. Datang masuk ke tempat. Bagaimana saya? Pasti saya malu, takut. Kalau ada yang marah sama saya, pasti saya tahan dulu, sabar. Apalagi kalau takut. Ini namanya dalil. Sampai Rasulullah SAW bersabda, irhamu aziza qaumin dal. Kalau dia kemarin seperti presiden, hari ini jadi biasa, itu kita harus bantu dia. La ilaha illallah, hina, rendah juga. Ad-dillatu wal maskanah. Ad-dillah wal maskanah. Apa itu maskanah? Lihat. Ad-dillah. Serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah Ta'ala. Al-maskanah itu bagus. Sifat bagus. Rasulullah bersabda, Allahumma ahyini miskinan wa ahsyurni miskinan wa amitni miskinan wa ahsyurni fi zumrat al-masakin. Lakin di sini maksudnya menghina sama mereka atau satu hukuman. Wa dhuribat alaihimul dhillatu wal maskanah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alzamahum bidzalik wal qada' bihi alaihim qada'an mustamirran la yufariqun. Itu selalu mereka ada rasa seperti itu. Walau mereka ini kemarin kita lihat di beran-beran Israel sama Gaza, mereka lebih kuat dari orang Palestina, tapi mereka takut, masih mereka kalah berapa kali itu. La ilaha illallah. Waba'u bi ghadabin min Allah. Ini masalah yang paling besar. Sampai kita baca setiap hari, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Waba'u bi ghadabin. Coba lanjut baca. Serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Mendapat kemurkaan. Faba'u bi ghadabin. Kita baca ihdinas siratal mustaqim,
Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang yang beri nikmat. Juga bukan jalan maghdubi 'alaihim, itu yang dimurka. Masyaallah salamah. Al-maghdubi 'alaihim. Jadi siapa al-maghdubi 'alaihim ini? Al-Yahud. Al-maghdubi 'alaihim di tafsirnya al-Yahud. Kita sudah jelasin di tafsir surat Al-Fatihah, tapi hari ini kita baru dapat di ayatnya di mana. Kapan Allah Ta'ala bilang ini? Allah Ta'ala marah kepada Bani Israel. Ini ayatnya. Faba'u bighadabim minallah. Raja'u. Ba'u ay raja'u bighadabim minallah. Kenapa? Karena mereka tolak semuanya yang Allah Ta'ala beri nikmat. Faba'u bighadabin ay raja'u ba'a bighadabim minallahi minallah. Dzalika bi'annahum kanu yakfuruna biayatillah. Coba Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah Ta'ala dan membunuh para berarti kita harus perhatian ingkari ayat-ayat Allah Ta'ala. Terus bagaimana caranya, Syekh? Kita terima yang saya faham. Alhamdulillah, yang saya tidak faham belajar. Tidak dapat kesempatan belajar, tidak dapat waktu saya faham lebih dari yang sudah dapat, ya itu salah kamu. Jangan kamu ingkari ayat Al-Quran. Itu contohnya banyak sekali. Contohnya banyak sekali di tentang mungkin kita bilang kelompok-kelompok atau jamaah-jamaah muslim. Kadang ini muslim, kadang-kadang sufi sama salafi, Muhammadi, atau yang jalannya lain-lain, itu mereka bilang ini tidak ada di Al-Quran, tidak ada di As-Sunnah. Ya bukan tidak ada. Fahamanmu tidak terima. Kadang-kadang fahamanmu tidak terima. Jadi harus kita perhatian. Kalau harus kita perhatian kalau ada apa namanya ini tentang khilaf tentang masalah ilmiah, itu hukumnya bagaimana? Jangan langsung bilang oh ini haram, ini bid'ah. Ya bid'ah di hadapan kamu. Ini seperti kemarin ada teman yang tanya, Syekh, guru kita kemarin bilang tidak boleh bilang sadaqallahul azim. Tidak bilang setelah baca Al-Quran. Ya, ada 2 ayat di Al-Quran. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifan. Qul sadaqallah, katakanlah sadaqallah. Ya, gimana kamu bisa bilang tidak boleh? Ya. Jadikan ini wajib di akhir Al-Quran, ya? Enggak. Tapi saya sekarang ikut Al-Quran. Allah Ta'ala bilang sama saya, katakanlah sadaqallah. Berarti saya bilang sadaqallahul azim. Masalahnya di mana? Berarti fahamanmu kurang. Kamu baca Al-Quran, ya baca Al-Quran. Dia ahli Al-Quran, ya ahli Al-Quran. Tapi kenapa tidak paham itu? Itu fahamanmu yang kurang. Yang kedua, ayat yang kedua, wa qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Wa sadaqallahu wa rasuluhu. Kita biasa bilang sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim. Itu dari mana? Ambil dari mana? Ikut mana? Dari Al-Quran. Tapi fahamanmu tidak sampai di situ. Setelah saya jelasin ayat ini, ayat Al-Quran, kamu terima, berarti ada itu yang namanya ingkari ayat-ayat Al-Quran. Atau kamu ikut satu orang yang bilang sama kamu tidak boleh, sudah tidak boleh. Jadi kamu tidak terima Al-Quran karena guru saya bilang tidak boleh. Ini salah. Masuk di ingkari ayat Al-Quran. Atau hadis. Atau hukum-hukum syar'iyan. Sudah ulama, namanya ijma'ul ulama. Ada berapa hukum tidak ada di Al-Quran, tidak ada di Al-Hadis dari Nabi, enggak ada. Hukumnya dari mana? Dari sahabat. Seperti jam'ul Quran, ini Al-Quran jadikan satu mushaf seperti sekarang, seperti ini. Ini dalilnya dari mana? Ayo, di mana di Al-Quran bilang sama kita, ayo kumpul Al-Quran dalam satu buku? Enggak ada. Di mana Rasulullah bilang sama mereka, ayo kumpul Al-Quran? Enggak ada. Tapi mereka ijtihad. Ini namanya ijtihad. Rasulullah tanya kepada Mu'adz. Kepada Sayyidina Mu'adz. Waktu Rasulullah menutus atau kirim Mu'adz ke Yaman. Bilang sama dia, wahai Mu'adz, kamu nanti datang ke Yaman. Di Yaman itu mereka ahli kitab. Ahli kitab.
ahli, maksudnya mereka sudah pernah dapat agama atau mereka ikut agama yang sebelum Islam. Kalau kamu dakwah kepada mereka atau mengajak mereka sampai mereka ucapan syahadat la ilaha illallah, fa akhbirhum ala syahadat anna Muhammad Rasulullah, iqam salat, zakat, itu sudah jelasinnya di awal hadis. Akhirnya bilang sama dia, ya Mu'adz, kalau dapat masalah atau ada hukum syar'i muncul, kamu bagaimana caranya hukummu? Biar jelasin sama mereka. Bilang, wahai Rasulullah, saya ikut Al-Quran. Rasulullah bilang sama dia, kalau tidak ada di Al-Quran, bilang saya ikut sunnahmu. Rasulullah bilang sama dia, kalau tidak ada di Al-Quran dan di Al-Hadis, sunnah maksudnya, bilang ajtahidu ra'yi, saya baru fikir dulu. Wala alu. Faqala Rasulullah SAW, alhamdulillah alladhi waffaqa Rasulillah ila ma huwa shawab. Rasulullah, berarti bukan seluruh amal yang di antara kita harus ada Rasulullah bilang kamu melakukan ini. Ini kita belajar di Zoom. Dalilnya di mana? Ada dalil dari Nabi. Kalau kamu ngajarin, boleh ngajar lewat Zoom. Enggak ada. Kalau kita mau seperti itu, banyak hukum syariah atau banyak mungkin kita bilang wasilah. Wasilah. Kita pergi ke Makkah, naik pesawat, naik kereta, naik mobil. Enggak, harus ikut. Kalau kamu mau dalil yang dari Nabi Muhammad aja, Rasulullah tidak bilang naik pesawat atau tidak bilang naik mobil. Harus kita naik onta. Enggak, bukan hukum syar'i. Kadang-kadang ada wasilah kita belajar. Wallahu a'lam. Kita belum selesai ayat ini, tapi waktunya kayak sudah selesai juga. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. ويقتلون النبيين. Mereka apa itu membunuh atau terbunuh, apa itu Natra? Membunuh Syekh, membunuh para nabi. Membunuh para nabi sampai berapa? Sampai 300. 300 nabi. Aduh ya Allah Syekh, banyak sekali ya. Itu sebabnya Allah Ta'ala sudah kasih hukuman, marah sama mereka sampai hari kiamat sudah. Ini bilang la ilaha illallah dalika annahum zalamu bi ayatillah. Dalam riwayat hadis saya kemarin baca, mereka membunuh sampai 300 nabi dalam satu hari. Ya, di Bani Israel kita kemarin sudah jelasin banyak nabi-nabi dan rasul di Bani Israel, karena di setiap suku kadang-kadang ada nabi, setiap suku, setiap kampung ada nabi. Jadi mereka itu sebab Allah Ta'ala marah sama mereka, marah yang sampai hari kiamat. Masalah salamah wal afiyah. Faba'u bi ghadabin ala ghadab. بأنهم إذا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Coba baca ini. Dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Ya, dari ayat ini jadi kita harus ambil beberapa ibrah. Yang pertama atau belajaran. Yang pertama, harus kita terima takdir Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala tulis kepada kita, yang Allah Ta'ala kasih atau beri kepada kita, harus kita terima. Harus kita terima. Mau atau tidak mau, harus terima. Kalau kamu terima, itu dapat ridha Allah Ta'ala. Kalau tidak terima, na'udzubillah. Yang kedua, jangan kita mengganti atau tukar hal yang bagus ke hal yang tidak bagus atau ganti. Seperti contoh-contoh tadi. Yang ketiga, hati-hati dari hukuman Allah Ta'ala. Kadang-kadang hukuman Allah Ta'ala itu bukan kita bisa lihat. Enggak, ini fadhuribat alaihimudz dzillah wal maskana, itu di dalam hati mereka.
Kita lihat pakaian mereka seperti kita, lihat badan mereka seperti kita, tapi hukuman Allah Ta'ala itu kasih atau taruh di hati mereka sampai mereka takut, sampai mereka tidak tenang, sampai mereka ini lihat di Israel mereka apa punya itu jidar yang dinding yang tinggi sampai berapa meter ini, 10 meter atau 9 meter atau 12 meter. Takut sampai seperti itu ya, takut. Mereka takut. Mereka berang sama Gaza berkali-kali. Mereka kirim itu yang akhir model atau baru. Orang Gaza kirim berapa itu namanya apa bahasa Indonesia, terbit atau apa itu, takut sampai ada yang mati dari takut. Yang kirim dari Gaza. Bukan masalah di situ, maksud saya hukuman Allah Ta'ala di hati mereka. Jadi mereka luar biasa. Takut luar biasa. Waba'u bighadabin minallah. Kalau Allah Ta'ala marah sama hambanya itu yang bahaya. Sampai dalam riwayat dalam riwayat itu saya pernah dengar kalau saya marah sama hambaku bisa atau wala'nati. Laknat itu kalau Allah Ta'ala keluar dari rahmatnya sampai 7 turunan. Masalallah assalamualaikum. Jadi kita harus hati-hati, harus kita cari ridho Allah Ta'ala di mana, itu ikut perintah-perintah Allah Ta'ala, jauh dari melarang-larang Allah Ta'ala. Yaqtulun nabiyyin, alhamdulillah tidak ada bisa. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun ay yatajawazun al-had. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli al-iman, razaqana Allah wa iyyakum husnal fahm wal yaqin, innahu akramul akramin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, alhamdulillahi rabbil alamin.